Berbeda dengan Agus Salim, Faisal korban penganiayaan brutal seolah pantang menjual ratapan di muka publik. Padahal tanggung jawab Faisal lebih besar karena ia sudah punya 2 anak yang tengah bersekolah. Sementara ia tak bisa lagi bekerja karena kedua matanya terancam buta. Faisal bahkan tidak silau dengan uang donasi yang digagas Pratiwi Novianti karena ia tidak mau dihujat seperti Agus yang dianggap memanfaatkan kondisi fisiknya untuk meraup donasi. Lalu benarkah Faisal sempat didatangi Farhad Abbas untuk bergabung bersama Agus untuk menjatuhkan Novi? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Donna Arsinta undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Barista setiap hari Jumat pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Kisah Agus yang matanya terancam buta lantaran disiram air keras memang sempat menuai simpati publik. Namun, melihat sikap Agus yang justru dianggap penuh drama dan dianggap ingin menguasai hasil donasi yang mencapai 1,5 miliar, belakangan drama baru pun diungkapkan oleh Agus melalui akun TikTok. Agus mengaku seolah mendapatkan keajaiban karena sebelah matanya sudah bisa melihat meski agak kabur. Tidak sejelas penglihatan mata normal. Tiba-tiba bisa ngelihat kayak gini, saya bisa kayak ngelihat mata kanan. Oh, yang kanan? Ini saya buka nih. Kok masih bisa ngelihat sekarang, Gus? Coba. Ya tiba-tiba aja ini, Pak. Luar biasa. Agus bisa melihat lagi nih, pemirsa. Bukan ngelihat sih. Masya Allah. Tadi harus cepat-cepat bawa ke dokter, Gus. Ini bayangannya nih. Kan kemarin kata dokternya kan bisa lagi, kata kan udah nggak bisa. Nih kalau tangan sih bisa lihat bayangan. Coba lihat bayangan, tangan Bapak. Ada nih putih banget Bapaknya. Bapak putih banget. Tahu putih, tahu. Tahu? Ini Bapak. Masya Allah. Luar biasa nih. Ya, Ini ilmu. Mujizatnya dari. Sementara itu, sosok Faisal alias Icang yang merupakan korban pencongkelan mata dan penganiayaan justru mendapat simpati dari para netizen. Bahkan netizen gencar mendengungkan agar donasi Agus dilimpahkan kepada Icang. Lantaran Icang dianggap netizen bukan sosok yang penuh drama dengan menjual kisah sedihnya ke publik hanya demi menuai simpati dan meraih donasi. Ya, sejak kisah dan kasusnya mencuat ke publik, Icang memang tampil tegar di setiap podcast yang mengundangnya. Padahal, bisa saja Icang bersikap seperti Agus, menjual drama kesedihan agar banyak mendapat donasi. Namun nyatanya donasi yang diterima Icang hingga kini mencapai 80 juta rupiah, jauh dari donasi yang didapat Agus. Lantas mengapa Icang seolah enggan menggunakan uang donasi yang diperolehnya? Benarkah Icang takut dihujat netizen jika dirinya menggunakan uang donasi tersebut? Pertama datang dari YouTuber yang pertama datang itu ya bisa dibilang Tenopi, ya membantulah kasusnya dan meng-up lagi medianya. Pas Tenopi datang ini memang dokter masih ingin melihat mata yang sebelah kanan, apakah masih bisa dilakukan pencangkokan atau upaya lain. Itu sebelum kontrol yang tanggal 21 kemarin. Jadi kita cerita ke Tenopi ini masih ada harapan untuk mata yang sebelah kanan. awal nggak ada ketakutan sih karena emang itu niat kita buat berobat, nggak ada ketakutan karena yang gimana itu nggak ada, karena memang dari awal Tenovi juga malah menyuruh kita buat pakai aja Kak, kalau buat operasional kemanapun pakai, yang penting laporan. Itu sih Kak Novi selalu bilang laporan gitu. Tak lagi bisa bekerja lantaran matanya tak lagi dapat melihat. Tentu saja Icang tak lagi mencari nafkah dan tak lagi mendapat penghasilan. Meski begitu, Icang dan keluarga pantang menggunakan uang donasi untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk pengobatan saja, Icang memilih menggunakan uang pribadi serta bantuan dari teman-temannya. Iya, karena kita selalu laporan per hari sih. Lebih ininya adik sih inisiatif untuk melaporkan hasil donasi yang masuk. Tapi kita selalu kirim, tapi memang nggak ada mutasi keluar.
kita belum pakai sama sekali ada rekening saya pribadi yang dicantumkan untuk open donasi. Oh iya betul, dia sama sekali nggak mau pakai uang dari donasi karena alhamdulillah dia katanya masih punya uang pribadi. Jadi dia pakai itu dulu dan donasi kalau nanti terkumpul walaupun berapapun itu untuk pengobatan matanya. Jadi kalau ada keajaiban dia harus keluar negeri, dia mau melakukan yang terbaik gitu. Ya, Icang dan keluarga rupanya masih memiliki keyakinan jika matanya bisa disembuhkan dan dirinya bisa kembali melihat. Apalagi Icang masih memiliki tanggung jawab berat lantaran kedua anaknya yang masih kecil dan masih sekolah masih membutuhkan biaya yang besar. Icang rupanya memiliki rencana menggunakan uang donasi ke luar negeri. Benarkah Icang didatangi tim pengacara Agus agar dirinya membelot dari Novi? Kalau misalkan setelah pengobatan masih ada sisa, baru kita pikirkan lagi dan berembuk dengan Tenovi baiknya seperti apa. Gitu. Selalu setiap hari. Selain anak-anak dan keluarga yang luar biasa, saya lihat peduli sama saya. Di luar itu, ya mau gimana pun, apapun keadaan saya sekarang dengan mengalami kebutaan, bukan berarti saya nggak bisa melanjutkan hidup saya. Dengan kebutaan ini biarpun bagaimana saya tetap harus menjalani hidup. Iya itu yang matanya dihilangkan ya, itu juga sama. Tapi kondisinya sih kalau secara mental dia lebih kuat sih gitu. Bukan kita membandingkan ya, tapi kalau Mas Faisal ini lebih bisa menerima seperti itu. Masing-masing orang pastinya akan berbeda karakter. Tapi kalau Mas Faisal ini aku lihat ya, dia itu mungkin dulunya memiliki kehidupan yang agak bebas gitu. Tapi qadarullah pada saat dia ingin hijrah, dia sudah 2 tahun berjalan dan ternyata kejadian seperti ini dia masih menerima dengan ikhlas apapun yang sudah dikehendaki sama Allah gitu. Bahkan dia ngasih statement, ya mungkin Allah mau mencabut penglihatan dia untuk menghindari hal-hal yang gak baik di dunia ini gitu. Pihak kepolisian pun berusaha bergerak cepat untuk menangkap para pelaku. Dan sudah ada 1 tersangka yang menyerahkan diri ke Polsek Gunung Putri Bogor dan kini tengah berada di tahanan. Lantas benarkah motif pelaku melakukan penganiayaan terhadap Icang dilatar belakangi motif cemburu? Diduga sih karena cemburu itu. Saya juga nggak ada obrolan yang keluar batas sebenarnya sama Novi ya, wajar-wajar aja, obrolan yang wajar, cerita-cerita teman-teman lama aja. Serahkan kepada rekan dari kepolisian. Artinya gini, ini tugas tupoksinya kepolisian untuk melakukan pengembangan. Pengembangan dimaksud dari pelaku yang sudah saat ini ditahan. Disitulah tugas polisi yang harus melakukan pengembangan. Pengembangan siapa saja yang memang pada saat kejadian itu benar-benar ikut turut serta dalam tindak pidana kejahatan. Nah, selanjutnya ini saya minta kepada pihak kepolisian, kami tolong ini menjadi atensi penting kepada Kapolri, Polda Jabar, Kapolres, ini tolong diperhatikan. Klien kami mengalami kebutaan. Jangan sampai nanti pada saat putusan di ini kami tidak mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Jadi langkah-langkah yang sudah kita ambil itu yang pertama pasti menerima laporan polisinya ya, kemudian membuat permintaan visumnya sudah, kemudian yang ketiga adalah memeriksa saksi-saksi. Ada total sampai saat ini ada 11 saksi yang sudah kita ambil keterangannya, kemudian penyataan barang buktinya juga sudah, kemudian kita juga sudah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Kundono.